4331. Sekarang, Voidland berantakan. Banyak puncak spiritual langsung diratakan dengan tanah, dan 7 kebun juga menderita kerugian besar. Gigi yang sakit, hatinya sakit, dan hatinya sakit. Tanah Void adalah fondasi pijakannya di 3000 dunia, dan dia telah menghabiskan banyak uang untuk mendirikan formasi 9 surga di sini. Jika itu benar-benar hancur karena pertempuran seperti itu akan menjadi kerugian besar. Namun, menurut situasi saat ini, meskipun pertempuran antara Zhu Jiuyin dan 2 Open Heaven tahap atas berlangsung sengit, akan sulit untuk menghancurkan Voidland. Selain itu, yang membuat Yang Kai sedikit lega adalah Zhu Jiuyin juga tahu bahwa ada banyak murid yang tinggal di Voidland, sehingga medan perang tidak memengaruhi tempat orang berkumpul. Yang tidak dapat dipahami oleh Yang Kai adalah mengapa wanita ini menempatkan medan perang di Voidland. Dia sebelumnya memintanya untuk memimpin musuh keluar angkasa untuk bertarung, tetapi Zhu Jiuyin mengabaikannya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Penglihatan Yang Kai tidak cukup baik. Meskipun dia melihat ketiga sosok itu terus bergerak dan terjalin, bertukar pukulan, dan kekuatan besar dunia bergolak, dan langit dan bumi bergetar, dia tidak bisa melihat siapa yang lebih unggul sama sekali. Dia hanya bisa dengan rendah hati bertanya pada Yue He, siapa yang lebih kuat sekarang? Yue He menjawab, Zhu Jiuyin sendirian. Yang Kai mengangkat alisnya, dan memiliki perkiraan kasar tentang kekuatan Zhu Jiuyin. 2 Open Heaven tahap atas sama-sama tahap ke-7, dan Zhu Jiuyin bertarung 1 lawan 2. Meskipun sulit untuk sendirian, tidak buruk baginya untuk bisa bertahan sampai sekarang. Dengan kata lain, Zhu Jiuyin sekarang memiliki kekuatan Open Heaven tahap ke-7, jika tidak, dia tidak akan bisa melakukannya. Apakah ini kekuatan penuh Zhu Jiuyin? Yang Kai tidak yakin. Bagaimanapun, meskipun Zhu Jiuyin telah mengikutinya keluar dari alam kosmologis agung selama beberapa waktu, tidak ada yang tahu apakah dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan hukum 3000 dunia, dan apakah dia telah pulih ke kekuatan puncaknya. Jika ini adalah kekuatan penuh Zhu Jiuyin, itu berarti Zhu Jiuyin adalah roh ilahi yang setara dengan Open Heaven tahap ke-7. Jika tidak, dia adalah Open Heaven tahap ke-8 yang nyata. Pikiran Yang Kai berubah, dan dia berkata, tolong. Yue He dan Mo Mei menerima perintah itu dan bergegas menuju Zhu Jiuyin. Di seluruh kekosongan, hanya mereka berdua, yang berada di peringkat ke-6, hampir tidak bisa ikut campur dalam pertempuran antara Open Heaven peringkat tinggi. Meskipun Pang Duo dan yang lainnya berada di peringkat ke-5 Open Heaven Realm, mereka tidak cukup kuat dalam pertempuran level ini. Jika mereka benar-benar pergi, mereka hanya akan mengantarkan makanan kepada orang lain, jadi mereka mungkin juga tidak menambah kekacauan. Karena itu, Pang Duo dan yang lainnya tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, mereka tetap dekat dengan Yang Kai untuk mencegah musuh mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Namun, Yue He dan Mo Mei baru saja dipromosikan baru-baru ini, jadi sulit untuk mengatakan berapa banyak bantuan yang bisa mereka berikan. Jangan datang. Zhu Jiuyin tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Jelas, dia juga memperhatikan tindakan Yue He dan Mo Mei. Yue He dan Mo Mei segera berhenti. Karena Zhu Jiuyin menyuruh mereka untuk tidak pergi, itu berarti tidak ada gunanya mereka berdua pergi. Mereka hanya akan menyebabkan masalah. Untuk sesaat, hati semua orang ada di mulut mereka. Meskipun mereka telah mencapai kemenangan penuh di 3 dari 4 medan perang utama dalam kehampaan, aliansi 100 keluarga hampir sepenuhnya musnah, dan bahkan pelaku utamanya, Kong Feng, ditangkap hidup-hidup. Pertempuran antara Zhu Jiuyin dan 2 orang Open Heaven peringkat tinggi adalah medan perang nyata yang akan menentukan arah pertempuran ini. Jika Zhu Jiuyin menang, kekosongan akan aman dan sehat. Namun, jika dia kalah, tidak peduli berapa banyak kemenangan yang dia dapatkan sebelumnya, semuanya akan sia-sia. Kekuatan dari 2 Open Heaven peringkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kekosongan. Kelangsungan hidup kekosongan sekarang bergantung sepenuhnya pada Zhu Jiuyin. Yang Kai mengepalkan tinjunya dan mengerutkan bibirnya, memperhatikan pergerakan medan perang tanpa berkedip. Seiring berjalannya waktu, bahkan dia bisa melihat bahwa situasi Zhu Jiuyin sedang tidak baik. Kekuatan 2 Open Heaven peringkat tinggi luar biasa, dan kerja sama mereka sangat erat. Zhu Jiuyin berada dalam posisi yang sulit untuk sesaat, dan nyaris tidak berhasil memblokir beberapa gerakan. Pakar dari 10.000 Iblis Realm mengambil keuntungan dari ini dan menusukkan tombak panjang ke dadanya. Wajah cantik Zhu Jiuyin menjadi pucat, dan dia dengan cepat mundur, tetapi tombak panjang itu seperti belatung di tulangnya, dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Tepat ketika Zhu Jiuyin akan ditikam, ada ledakan, dan makhluk besar tiba-tiba muncul. Itu adalah laba-laba berkaki 8 yang sangat besar,
seluruh tubuhnya berwarna putih keperakan, dan ada tanda bulan sabit di punggungnya. Kekuatan roh ilahi mengisi kekosongan. Laba-laba iblis bulan surgawi. Su Jiuyin terpaksa mengungkapkan wujud aslinya. Hati Yang Kai menegang. Jika itu bukan pilihan terakhir, Su Jiuyin tidak akan mengungkapkan wujud aslinya. Karena dia telah mengungkapkan wujud aslinya sekarang, jelas bahwa dia berada dalam situasi hidup dan mati. Laba-laba iblis bulan surgawi memiliki kepala manusia dan tubuh binatang, dan itu terlihat sangat aneh, tetapi memiliki pesona yang sangat genit. 8 kakinya bergerak, membentuk jaring spiritual di kehampaan, ingin menjebak dua open heaven peringkat tinggi di dalamnya. Pengguna pedang itu menyerang sambil berkata, jadi nyonya berasal dari garis keturunan laba-laba iblis bulan surgawi, saya belum pernah melihat Anda selama bertahun-tahun. Karena nyonya adalah roh ilahi, mengapa Anda harus menjebak diri Anda dalam kepompong? Mengapa tidak cepat-cepat mundur, jangan sampai salah. Dengan tebasan pedangnya, sutra laba-laba itu putus. Su Jiuyin mengertakkan gigi dan tidak menjawab. Dia terus membentuk jaring spiritual, menyegel langit dan mengunci bumi, dan menginjak tanah dengan berat. Dengan setiap langkah, tanah akan bergetar. Pengguna pedang itu mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dilakukan Su Jiuyin. Open Heaven peringkat tinggi dari 10.000 iblis rilem berteriak, malam yang panjang berarti banyak mimpi, mari kita akhiri ini dengan cepat. Pengguna pedang itu mengangguk sedikit, dan niat pedangnya tiba-tiba melonjak ke langit. Keduanya bergabung untuk menyerang dengan gila-gilaan, dan itu lebih dari 2 kali lebih ganas dari sebelumnya. Situasi Su Jiuyin menjadi semakin berbahaya. Jika dia menghadapi dua open heaven ini sendirian, dia mungkin tidak dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, dalam kekosongan ini, dia memiliki terlalu banyak keraguan. Dia belum memulihkan kekuatan puncaknya, dan tangan serta kakinya diikat. Dia juga harus melindungi keselamatan Yang Kai, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Secara alami, itu menjadi situasi saat ini. Namun, meskipun dia mundur selangkah demi selangkah dan nyaris tidak bertahan, dia masih terus menyentuh bumi, menyebabkan suara seperti drum datang dari kedalaman bumi. Pada awalnya, dua open heaven peringkat tinggi tidak terlalu memperhatikan, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka berdua merasa ada yang tidak beres. Su Jiuyin sudah berjuang untuk menghadapi serangan mereka, jadi mengapa dia masih terganggu oleh ini? Pengguna pedang berkata dengan suara rendah, aku tidak tahu trik apa yang dimainkan wanita ini, hati-hati. Open Heaven dari surga 10.000 iblis mencibir, kamu masih berani bermain trik ketika kamu akan mati. Begitu mereka berdua selesai berbicara, wajah mereka tiba-tiba berubah, dan mereka dengan cepat mundur, melihat sekeliling dengan bingung, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Su Jiuyin juga berhenti dan menghela napas panjang. Hatinya sangat cemberut. Jika dia memulihkan kekuatan puncaknya, dua orang di depannya ini tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Secara alami, tidak perlu berjuang begitu keras, tetapi akan membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun baginya untuk pulih sepenuhnya. Dia sudah mengambil keputusan. Jika situasinya tidak baik, maka dia akan segera melarikan diri bersama Yang Kai dan Sun King Luo. Dengan kemampuannya, jika dia benar-benar ingin melarikan diri, dua Open Heaven berpangkat tinggi tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia adalah wali Yang Kai, jadi dia harus melindungi keselamatan Yang Kai bagaimanapun caranya. Sun King Luo memiliki garis keturunan laba-laba iblis bulan surgawi, jadi dia secara alami harus melindunginya. Adapun hidup dan mati yang lain, dia tidak peduli. Namun, dengan cara ini, dia pasti akan menderita dari keluhan dan kutukan Yang Kai sesudahnya. Untungnya, sekarang setelah krisis akhirnya berakhir, dia santai dan menggertakkan giginya, saya pikir Anda benar-benar tidak akan keluar. Anda ingin menjadi pengecut, bersembunyi seumur hidup jika Anda memiliki kemampuan. Di luar medan perang, Yang Kai dan yang lainnya bingung. Mereka semua telah melihat situasi berbahaya Su Jiuyin, dan tidak ada yang tahu mengapa dua Open Heaven peringkat tinggi tiba-tiba mundur dan ekspresi mereka berubah. Sekarang Su Jiuyin mengucapkan kata-kata seperti itu benar-benar membingungkan. Namun segera, Yang Kai mengungkapkan ekspresi aneh. Dia samar-samar merasakan aura yang terbangun dari Void. Perasaan ini seolah-olah seluruh Void menjadi hidup pada saat ini, dan aura ini membuat nadi naganya melompat sedikit. Ya, gadis kecil, kamu melompat-lompat di kepalaku. Kamu membuat kepalaku sakit. Sebuah suara tua tiba-tiba memasuki telinga semua orang, dan kemudian, sosok pendek tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Su Jiuyin. Sosok ini muncul dengan sangat aneh, seolah-olah dia telah berdiri di sana sebelumnya, tetapi tidak ada yang melihatnya. Tidak hanya Yang Kai, tetapi bahkan dua Open Heaven kelas 7 itu sama. Selain itu,
jika kamu tidak mengecilkan kepala, apakah kamu masih bisa disebut kura-kura? Kata sosok pendek itu lagi. Su Jiuyin mendengus dingin. Dia adalah roh ilahi, dan meskipun dia tampak muda dan cantik, dia telah tinggal di alam kosmologis agung selama bertahun-tahun. Tetapi ketika seseorang memanggilnya gadis kecil, Su Jiuyin tidak punya niat untuk membantah. Yang Kai memandangi sosok pendek itu dengan ekspresi aneh. Ini adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan janggut putih. Wajahnya penuh kerutan, dan dia tampak seperti akan mati kapan saja. Dia membungkuk dan memegang tongkat yang tingginya setengah orang di tangannya. Yang menarik adalah dia membawa cangkang kura-kura tebal di punggungnya. Cangkang kura-kura itu disilangkan dengan pola misterius yang sepertinya mengandung kebenaran dao besar. Merasakan Yang Kai sedang menatapnya, lelaki tua bungkuk yang tampak seperti akan mati ini menoleh untuk melihat Yang Kai dan tersenyum padanya. Melihat penampilannya, dikombinasikan dengan aura di tubuhnya dan gerakan abnormal dari garis keturunannya, mata Yang Kai berbinar. Roh ilahi yang lain. Open Heaven kelas tinggi dari surga 10.000 iblis menyipitkan matanya saat dia melihat pria tua pendek itu dengan ketakutan. Sudah cukup mengejutkan bahwa ada laba-laba iblis bulan surgawi yang tersembunyi di void kecil, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada roh ilahi kedua. Namun, pada saat ini, tubuh sejati roh ilahi ini tidak terungkap, jadi dia tidak bisa menilai dari klan mana lelaki tua ini berasal. Cangkang kura-kura di tubuh lelaki tua ini terlalu mencolok, jadi dia tidak bisa tidak memiliki banyak tebakan. Jika hanya Su Jiuyin saja, dua Open Heaven tingkat tinggi akan memiliki beberapa keuntungan jika mereka bergabung, tetapi jika roh ilahi ditambahkan ke dalam pertempuran, tidak ada kemungkinan kemenangan. Roh ilahi ini telah bersembunyi begitu dalam sehingga mereka tidak dapat mendeteksinya sebelumnya. Hanya ketika mereka akan menang, dia tiba-tiba muncul dan berlari keluar untuk mengganggu mereka. Jelas tidak mungkin baginya untuk berada di pihak yang sama dengan mereka. Memikirkan hal ini, dua Open Heaven kelas tinggi mengerutkan kening. Pengguna pedang meletakkan pedangnya di belakang punggungnya dan melangkah maju, membungkuk dengan satu tangan. Bagaimana saya harus berbicara dengan tuan tua ini? Orang tua itu tidak menjawab. Karena dia membungkuk dan kepalanya menunduk, kedua alis putihnya yang panjang terkulai ke bawah, sehingga tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Si pengguna pedang menunggu dengan tenang untuk beberapa saat, tapi tidak ada respon, jadi dia sedikit tidak senang. Tepat ketika dia akan bertanya lagi, dia mendengar suara dengkuran datang dari sisi lelaki tua itu. Orang tua ini benar-benar tertidur. 4332. Dengkuran itu naik dan turun satu demi satu, naik dan turun secara berirama. Dapat dilihat bahwa dia sedang tidur nyenyak. Tapi bagaimana situasinya sekarang? Setelah pertempuran hebat, kekosongan itu berantakan. Dua Open Heaven tingkat tinggi sedang mengincar dengan tamak dari samping, dan lelaki tua berpunggung kura-kura yang tiba-tiba muncul ini tertidur. Kelopak mata semua orang sedikit berkedut. Pengguna pedang mendengus dingin, tuan tua benar-benar menakjubkan. Bagaimanapun, dia adalah Open Heaven tingkat tinggi, dan dia adalah sosok yang memiliki reputasi baik di seluruh Tricilio Kosem. Pria tua berpunggung kura-kura itu benar-benar tertidur saat ini. Ini tidak menempatkan dia di matanya. Bahkan jika Anda adalah roh ilahi, Anda tidak dapat memandang rendah orang lain seperti ini. Pria tua berpunggung kura-kura itu bergidik dan bangun lagi, berkata berulang kali, "Ayah, aku sudah tua, dan aku tidak sekuat kalian anak muda. Namun, kalian benar-benar terlalu berlebihan. Jika kalian memiliki keluhan, selesaikan saja sendiri. Kenapa kamu melompat-lompat di atas kepala lelaki tua ini dan mengganggu tidurnya? Kamu seharusnya tidak melakukan itu." Begitu dia mengatakan ini, wajah dua Open Heaven bermutu tinggi menjadi jelek, tetapi Yang Kai tiba-tiba merasa lega. Sebelumnya, dia tidak mengerti mengapa Su Jiuyin memilih untuk bertarung dalam kehampaan, menyebabkannya berantakan sekarang. Banyak gunung roh telah diratakan, dan ketika dia bertarung dengan dua Open Heaven tingkat tinggi, dia masih terus mengguncang bumi. Sekarang sepertinya Su Jiuyin telah lama memperhatikan keberadaan lelaki tua berpunggung kura-kura ini dan jelas bermaksud untuk memperingatkannya, jadi dia bersikeras untuk bertarung dalam kehampaan. Orang tua berpunggung kura-kura ini adalah roh ilahi, begitu pula Su Jiuyin. Meskipun mereka tidak memiliki asal yang sama, karena mereka berdua adalah roh ilahi, seharusnya tidak sulit bagi Su Jiuyin untuk mendeteksi keberadaannya. Namun, dari tindakan Su Jiuyin sebelumnya, dia tidak bisa menentukan di mana lelaki tua berpunggung kura-kura itu bersembunyi, jadi dia hanya bisa terus-menerus menggeser medan perang dan membuat kebisingan. Yang Kai tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Su Jiuyin kepadanya belum lama ini. Kekosongan ini tidak sederhana, dan jika dia punya waktu, dia mungkin juga menyelidikinya lebih lanjut.
Pada saat itu, Yang Kai telah menghabiskan lebih dari 10 hari untuk memeriksa seluruh kekosongan di dalam dan di luar, tetapi dia tidak menemukan apapun. Sekarang sepertinya Zhu Jiuyin mengacu pada roh ilahi yang tersembunyi di dalam kehampaan ini. Dia belum menemukannya karena dia tidak cukup kuat. Bagaimana dia bisa menemukan sesuatu yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh Open Heaven tingkat tinggi? Jika bukan karena tindakan Zhu Jiuyin yang disengaja hari ini, lelaki tua berpunggung kura-kura itu akan terus bersembunyi. Yang Kai tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit takut. Sosok yang begitu kuat telah bersembunyi di Void selama ini, dan dia sama sekali tidak menyadarinya. Jika pihak lain memiliki niat buruk, Void akan menderita kerugian besar. Namun, dilihat dari kata-kata dan sikap lelaki tua berpunggung kura-kura ini, dia sepertinya bukan orang jahat. Sepertinya dia cukup mudah diajak bicara. Yang Kai memikirkan Seven Skillful Land lagi. Void Land dulunya adalah Seven Skillful Land. Tanah 7 keterampilan pasti tidak tahu tentang keberadaan penatua cangkang penyu. Kalau tidak, mereka tidak akan meminta bantuan ketika sekte mereka dihancurkan. Dari kelihatannya, lelaki tua ini telah bersembunyi di sini untuk waktu yang lama. Siapa yang tahu berapa lama dia telah bersembunyi di sini? Dia berbicara dengan nada tua dan jompo. Bahkan Zhu Jiuyin, roh ilahi, dan 2 Open Heaven kelas atas, dipanggil anak kecil olehnya. Sulit untuk mengatakan berapa usianya. Orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu hanya karena kamu adalah roh ilahi? Open Heaven kelas atas dari surga 10.000 demon memiliki temperamen buruk. Baru saja, mereka jelas akan menang, tetapi lelaki tua ini telah mengganggu mereka. Setelah bertahan lama, mereka akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Pada saat ini, mereka melompat keluar dan menikam tombak di tangan mereka ke arah lelaki tua berpunggung kura-kura itu. Serangan Open Heaven kelas ke-7 sangat agung dan kuat. Di bawah fluktuasi kekuatan surga dan bumi yang perkasa, Yang Kai dan yang lainnya merasa seolah-olah sebuah gunung menekan mereka. Dan ini hanya akibatnya. Sangat mudah untuk membayangkan berapa banyak tekanan yang harus ditanggung oleh lelaki tua berpunggung kura-kura itu saat dia menjadi sasaran langsung. Meskipun hanya satu tombak, di bawah naungan bayangan tombak, setiap tombak berisi serangan pasti membunuh dari Open Heaven kelas ke-7. Pria tua berpunggung kura-kura itu menjadi pucat karena ketakutan dan terus mundur. Dia berteriak, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan benar. Mengapa kamu begitu kejam? Orang muda perlu tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Dia terhuyung-huyung dan kehilangan keseimbangan, jatuh tertelungkup. Mengambil keuntungan dari situasi ini, dia mengecilkan tangan dan kakinya, menyusut ke dalam cangkangnya seperti kura-kura. Sosoknya pendek, dan cangkang di belakangnya sangat tebal. Ketika dia menyusut ke dalam cangkang, tidak ada yang terbuka. Hong hong hong. Lampu tombak membombardir cangkang kura-kura satu demi satu, menyebabkan bumi bergetar dan kekosongan bergetar. Ketika cahaya tombak menghilang, semua orang memfokuskan mata mereka pada cangkang kura-kura dan mengangkat alis mereka. Cangkang kura-kura itu utuh di tanah, bahkan tidak ada bekas yang tertinggal di sana. Mereka bertanya-tanya apakah lelaki tua yang bersembunyi di cangkang kura-kura itu telah diguncang sampai mati. Pakar 10,000 Demon Heaven yang menyerang juga menyipitkan matanya. Meskipun dia telah menyerang dengan tergesa-gesa dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, fondasi Open Heaven kelas ke-7-nya masih ada di sana. Bahkan jika orang yang diserang juga seorang ahli Open Heaven kelas 7, itu tidak akan baik untuknya. Sekarang, dia bahkan tidak bisa meninggalkan bekas di cangkang kura-kura. Seberapa kuat pertahanan cangkang kura-kura? Sebelum Zhu Jiuyin bisa bergerak, pengguna pedang itu mengangkat tangannya dan menghentikannya. Dia melirik Zhu Jiuyin dengan hati-hati. Dia tidak pernah mengharapkan situasinya menjadi seperti hari ini. Tidak hanya aliansi 100 klan yang dipimpin oleh aliansi pedang langit benar-benar musnah, dia dan pemecah langit dari alam 10.000 iblis juga dihentikan oleh seseorang. Void Land kecil itu terlalu tak terduga. Laba-laba iblis bulan surgawi sudah sulit dihadapi. Sekarang lelaki tua punggung kura-kura ini tiba-tiba melompat keluar, itu benar-benar membuatnya sangat waspada. Jika mereka benar-benar memaksa orang tua ini untuk bergabung dengan laba-laba iblis bulan surgawi, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Dengan pemikiran ini, si pengguna pedang berkata, "Tuan tua, tolong tunjukkan dirimu." Cangkang kura-kura tergeletak diam di tanah, tidak bergerak sama sekali. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apakah lelaki tua cangkang kura-kura itu telah terguncang sampai mati, sebuah kepala tiba-tiba muncul dengan wajah pucat dan ekspresi ketakutan yang tersisa. Dia melihat sekeliling dengan diam-diam dan bertanya dengan gugup, tidak berkelahi lagi. Orang tua ini pemalu seperti tikus, membuat semua orang terdiam. Namun,
Pengguna pedang itu tidak berani meremehkannya dan dengan sopan berkata, "Tuan tua, tolong tunjukkan dirimu." Lelaki tua cangkang kura-kura itu melihat sekeliling sejenak dan memastikan tidak ada yang menyerangnya lagi sebelum keluar dari cangkang kura-kura. Dia menepuk debu dari tubuhnya dan menghela nafas, ini tahun sial. Ini benar-benar kasus duduk di rumah dan bencana turun dari langit. Nasib buruk, nasib buruk. Pengguna pedang itu bertanya lagi, "Tuan tua, bagaimana saya harus memanggil Anda?" Lelaki tua bercangkang kura-kura itu segera menggelengkan kepalanya seperti gendang kerincingan. "Aku tidak bisa berkata, aku tidak bisa mengatakan, aku ingin kamu mengingat namaku. Jika kamu datang mencari masalah denganku nanti, orang tua ini tidak akan mengatakannya bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati." Yang Kai terdiam, karena lelaki tua ini telah menunjukkan dirinya hari ini. Jika dia benar-benar ingin menimbulkan masalah baginya, bagaimana dia bisa menghindarinya dengan menyembunyikan namanya? Pengguna pedang itu tidak memaksanya dan terdiam sesaat sebelum berkata, "Kami tidak tahu bahwa Tuan Tua ada di sini hari ini. Jika kami telah menyinggung Anda, mohon maafkan kami, Tuan Tua." Lelaki tua bercangkang kura-kura itu tersenyum ketika mendengar ini, tidak apa-apa jika kamu tidak tahu. Tidak apa-apa asalkan kamu tidak datang ke mimpiku di masa depan. Kami tidak akan berani. Pengguna pedang itu sedikit mengangguk dan mengubah topik pembicaraan. Tapi kita masih memiliki misi yang harus diselesaikan, jadi aku meminta Tuan Tua untuk membuat pengecualian. Lelaki tua bercangkang kura-kura itu bersandar pada tongkatnya dan berkata, "Selama kamu tidak berkelahi, apapun bisa dibicarakan." "Terima kasih banyak, Tuan Tua." Pengguna pedang berterima kasih padanya dengan sopan dan menunjuk Yang Kai, "Aku ingin membawa anak ini pergi." Pikiran angan-angan. Yue He dan yang lainnya berteriak dengan marah dan segera mengepung Yang Kai, diam-diam mendesak kekuatan mereka untuk berjaga-jaga terhadap situasi yang tidak terduga. Pengguna pedang itu mengabaikan mereka dan hanya menatap lelaki tua bercangkang kura-kura itu. "Yah, ini." Pria tua itu ragu-ragu sejenak sebelum melihat Yang Kai lagi dan bertanya dengan sedikit malu, "Bisakah orang tua ini bertanya apa yang ingin kamu lakukan dengannya?" Pengguna pedang tidak menjawab dan bertanya, "Tuan tua, apakah Anda melindunginya? Hubungan apa yang dimiliki Tuan Tua dengan bocah ini?" Dilihat dari situasi sebelumnya, lelaki tua bercangkang kura-kura ini tidak ada hubungannya dengan Yang Kai, dan meskipun lelaki tua ini kuat, dia pemalu seperti tikus, jadi mengapa dia berpihak pada Yang Kai? Pria tua cangkang kura-kura itu terbatuk ringan, "Tidak masalah." Karena itu masalahnya, sebelum pria itu menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua kura-kura memotongnya, dan berkata, "Tapi selalu ada hubungan di antara mereka, tidak benar membiarkannya dalam kesulitan." Lelaki tua bercangkang kura-kura itu sangat malu dan wajahnya yang keriput menjadi semakin keriput. Hubungan. Wajah pengguna pedang telah diselimuti awan dan kabut, sehingga mustahil untuk melihat ekspresinya atau membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Pada saat ini, mendengar kata-kata ini, lelaki tua cangkang kura-kura itu bingung dan tidak tahu apa hubungan roh ilahi ini dengan Yang Kai. Namun, mengambil Yang Kai bukanlah tujuan sebenarnya. Alasan dia mengatakan ini hanya untuk menyembunyikan niatnya, jadi dia tidak lagi mengganggunya dan berkata, "Karena Tuan Tua mengatakan demikian, kami akan memberi Tuan Tua beberapa wajah." Pria tua bercangkang kura-kura itu terkekeh, "Terima kasih banyak. Kamu tidak harus membawa anak ini pergi, tetapi jika aku ingin membawanya pergi, Tuan Tua, kamu tidak keberatan, kan?" Kata si pengguna pedang sambil menunjuk Kong Feng yang ditangkap. Kong Feng juga sengsara. Dia adalah Open Heaven tahap ke-6 yang bermartabat. Berbicara secara logis, tidak mungkin baginya untuk ditangkap hidup-hidup. Bahkan Open Heaven tahap ke-7 mungkin belum tentu bisa melakukannya, tetapi dia telah ditangkap hidup-hidup. Kultivasinya telah disegel, dan dia menderita luka berat satu demi satu. Pada saat ini, wajahnya putus asa dan semangatnya rendah. Sebagai seorang tahanan, jika dia ingin hidup, dia hanya bisa mengandalkan pengguna pedang dan seseorang Open Heaven peringkat tinggi dari surga 10.000 iblis. Sekarang setelah dia mendengar si pengguna pedang mengatakan ini, dia segera menatapnya dengan rasa terima kasih. Lelaki tua bercangkang kura-kura itu menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi, "Tidak keberatan, kamu bisa membawanya pergi." Pengguna pedang itu sedikit mengangguk dan menoleh ke Yang Kai, "Yang Kai, masalah hari ini sudah selesai. Biarkan dia pergi." Yang Kai menatapnya dengan arogan, "Kamu bilang biarkan dia pergi, dan aku akan melepaskannya. Kamu pikir kamu siapa?" Pengguna pedang berkata dengan acuh tak acuh, "Hari ini, kamu memanfaatkan Void. Kamu harus bersikap lunak jika memungkinkan." Pria tua cangkang kura-kura itu juga dengan pahit menasihati, "Si kecil, lebih baik menghindari masalah." Kedua orang ini tidak bisa dianggap enteng.
Pasti ada seseorang yang lebih kuat di belakang mereka. Meskipun dia telah tertidur lelap selama bertahun-tahun dan tidak memperhatikan urusan dunia, dia tahu bahwa itu pasti gua surga atau tanah terberkati yang dapat memobilisasi seorang Open Heaven peringkat tinggi. Dia memiliki kepribadian yang pemalu, jika tidak, dia tidak akan bersembunyi di Void selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa berani menantang Enclave yang diberkati? 4333. Wajah Yang Kai muram, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata, karena Tuan Tua telah berbicara, Junior secara alami akan memberi Tuan Tua beberapa wajah. Pria tua berpunggung kura-kura itu tersenyum, kamu layak diajari. Kong Feng juga menghela nafas lega. Ketika dia ditangkap hidup-hidup, dia benar-benar putus asa dan hampir berpikir bahwa dia akan mati di Void. Dia tidak berharap bahwa keadaan akan berubah menjadi lebih baik. Dia berterima kasih kepada pengguna pedang, dan dia menatap tajam pada Yang Kai, matanya penuh kebencian. Kali ini, aliansi 100 keluarga telah menderita kerugian besar, dan orang-orang dari Serikat Pedang Surgawi juga telah dipukuli sampai dia satu-satunya yang tersisa. Dapat dikatakan bahwa operasi ini gagal total, tetapi bukan tanpa keuntungan. Paling tidak, dia telah mengetahui seluk-beluk Void, memungkinkan orang-orang di atas memiliki pemahaman langsung tentang Void. Serangan ini gagal, tetapi ketika waktu berikutnya sudah siap, Void tidak akan bisa melawan. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Selama dia masih hidup, akan selalu ada waktu baginya untuk kembali. Open Heaven tingkat tinggi dari 10.000 alam iblis dengan dingin mendengus, nak, setidaknya kamu tahu tempatmu. Pengguna pedang itu juga mengangguk, masih tidak melepaskannya. Yang Kai mengangguk, aku akan membiarkannya pergi sekarang. Saat dia berbicara, dia mengambil pedang sedingin es dari tangan Lu Sui dan menebasnya, hanya menyisakan kecemerlangan pedang ini di dunia. Senyum di wajah lelaki tua berpunggung kura-kura itu menegang, Zhu Jiuyin sedikit linglung, dan dua Open Heaven berpangkat tinggi tercengang. Kong Feng menatap Yang Kai dengan takjub, matanya melotot keluar dari rongganya. Yang Kai menendang Kong Feng, mengiringnya ke arah dua Open Heaven tingkat tinggi. Kultivasi Kong Feng disegel, jadi bagaimana dia bisa menahan tendangan ini? Tubuhnya tanpa sadar melayang ke arah itu, dan dia berteriak kaget dan marah, Yang Kai, kamu bocah, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Saat kata-katanya jatuh, garis merah tiba-tiba muncul di lehernya, diikuti oleh kepala besar yang terbang ke langit, darah menyembur keluar dari lehernya seperti air mancur. Pedang Yang Kai langsung memenggal kepalanya. Tapi karena dia bergerak terlalu cepat, kepalanya masih terikat erat dengan tubuhnya. Open Heaven tahap ke-6 Kong Feng memiliki kekuatan hidup yang kuat, menyebabkan dia mengeluarkan raungan yang mengguncang surga sebelum dia meninggal. Namun, kepalanya telah dipenggal, jadi tidak peduli seberapa kuat vitalitasnya, itu tidak berguna. Setelah dia selesai berteriak, vitalitasnya dengan cepat menghilang. Kabut di sekitar tubuh si pembawa pedang berjatuhan, mengungkapkan fluktuasi kekerasan dalam keadaan pikirannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, bocah, beraninya kamu. Di sisi lain, Open Heaven tingkat tinggi dari alam 10.000 iblis sedang menilai Yang Kai dengan penuh minat. Ada sedikit kekaguman di matanya. Orang-orang dari alam 10.000 iblis semuanya adalah orang-orang yang kejam dan tanpa ampun. Tindakan Yang Kai tidak diragukan lagi sesuai dengan keinginannya. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di sisi yang berbeda, dia akan memuji Yang Kai. Tidak ada yang mengira Yang Kai begitu tegas. Beberapa saat yang lalu, dia telah setuju untuk melepaskan Kong Feng, dan pada saat berikutnya, dia telah mengambil nyawa Kong Feng. Perubahan sikap itu seperti langit dan bumi. Kong Feng bahkan lebih menyedihkan, Open Heaven tahap ke-6 yang perkasa telah mati di tangan seseorang dari alam kaisar. Meskipun tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada yang bisa melakukan hal yang sama di masa depan, itu pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Yang Kai dengan dingin menatap pembawa pedang dan melambaikan pedangnya, berat. Aku tidak pernah berani, tetapi jika seseorang berani menggertakku, aku tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Mereka yang berani menyinggung perasaanku, dan menyinggung Voidlands pasti tidak akan ditoleransi. Pihak lain sudah datang untuk menggertaknya, jadi bagaimana Yang Kai bisa menyusut kembali? Bahkan jika dia melepaskan Kong Feng kali ini, akankah Kong Feng dan faksi di belakangnya merasa bersyukur? Permusuhan ini sudah terbentuk, dan tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Daripada membiarkan harimau kembali ke gunung, lebih baik memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Jika tidak, jika dia melepaskan Kong Feng hari ini, apa yang akan dia lakukan jika beberapa Liu Feng atau Zhao Feng muncul di masa depan? Meskipun dia telah membunuh beberapa Open Heaven sebelumnya, itu tidak cukup. Kong Feng berbeda.
Master aliansi yang perkasa dari Serikat Pedang Surgawi sebenarnya telah mati di tanah Void. Setelah pertempuran ini, nama Voidlands pasti akan mengguncang alam semesta, dan itu juga akan membuat mereka yang memiliki maksud tertentu di Voidlands tahu bahwa mereka tidak boleh dianggap enteng. Setelah pertempuran ini, jika ada yang ingin melukai Voidlands lagi, mereka harus mempertimbangkan apakah leher mereka cukup keras. Kamu sangat bagus. Pembawa pedang dengan cepat menenangkan amarah di hatinya. Dia hanya marah karena Yang Kai telah membunuh Kong Feng di depannya. Dia sudah membuka mulutnya untuk melindungi kehidupan Kong Feng, tetapi Yang Kai tidak memberinya wajah apapun. Ini jelas merupakan tamparan di wajahnya di depan semua orang, menyebabkan pipinya sakit. Namun, karena Kong Feng sudah mati, tidak ada yang bisa dia lakukan tidak peduli seberapa marahnya dia, kecuali dia memiliki kemampuan untuk berurusan dengan Zhu Jiuyin dan tetua berpunggung kura-kura. Temperamen Open Heaven kelas tinggi sangat luar biasa. Kematian Kong Feng memang menyebabkan dia kehilangan muka, tetapi itu tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Dalam kabut, sepasang mata tampak menatap Yang Kai dalam-dalam. Pembawa pedang berbalik dan melarikan diri, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Open Heaven kelas tinggi 10.000 alam iblis menilai Yang Kai dan terkekeh, menarik. Dengan itu, dia juga pergi dalam sekejap. Dengan dua Divine Spirit yang menjaga Voidlands dan pembawa pedang sudah pergi, apa yang bisa dia lakukan sendiri? Secara alami, dia harus pergi dengan cepat. Kali ini, aliansi 100 keluarga telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, tetapi hampir semuanya telah musnah dalam satu pertempuran. Bahkan Kong Feng, Master aliansi dari Serikat Pedang Surgawi, telah dipenggal di Voidlands. Ini mungkin sesuatu yang tidak diharapkan siapapun sebelum datang ke sini. Selain kepala sipir penjara hitam, Luan Baifeng, yang berhasil melarikan diri, hanya beberapa Open Heaven yang berhasil melarikan diri. Ini semua berkat pembawa pedang yang menghancurkan formasi ilusi ketika dia muncul, atau tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Berita ini pasti akan menyebar dengan sangat cepat, mungkin menyebabkan pergolakan besar di 3000 dunia. Kebangkitan Voidlands yang kuat pasti akan menarik perhatian banyak orang. Yang Kai mengangkat kepalanya dan menyaksikan dua Open Heaven kelas tinggi pergi. Meskipun dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Zhu Jiuyin hanya bertanggung jawab atas keselamatannya, jadi dia pasti tidak ingin bertarung sampai mati dengan dua Open Heaven kelas tinggi. Yang Kai tidak tahu apa sikap lelaki tua berpunggung kura-kura itu. Jika mereka berdua tidak mengambil tindakan, Voidlands tidak akan mampu menghentikan dua Open Heaven kelas tinggi. Secara alami, mereka hanya bisa melihat mereka pergi. Mengembalikan pedang di tangannya kepada Lu Sui, Yang Kai memerintahkan, segel formasi, bersihkan medan perang, dan hitung korbannya. Semua orang menanggapi dengan keras dan menjalankan tugasnya. Zhu Jiuyin berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas kembali ke tempat kultivasinya, menghilang dalam sekejap mata. Yang Kai bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun padanya. Namun, sebagai pelindungnya, dia seharusnya melangkah maju dengan berani ketika nyawanya dalam bahaya. Ini adalah sesuatu yang mereka berdua sepakati, jadi tidak perlu mengatakan apa-apa. Yang Kai menoleh untuk melihat lelaki tua berpunggung kura-kura itu, hanya untuk melihat wajah lelaki tua itu mengerut saat dia bergumam dengan panik, bencana, bencana. Tuan tua, Yang Kai maju 2 langkah dan menangkupkan tangannya dengan hormat, terima kasih, Tuan tua, karena baru saja berbicara untuk saya. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Ketika pembawa pedang mengatakan bahwa dia akan membawanya pergi, lelaki tua berpunggung kura-kura itu berdiri untuknya. Jika tidak, pembawa pedang tidak akan melepaskannya. Meskipun itu hanya sebuah kalimat, itu adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa. Terlebih lagi, akhir hari ini adalah berkat kemunculan tiba-tiba lelaki tua berpunggung kura-kura itu. Meskipun dia tidak melakukan apa-apa, jika bukan karena penampilannya, situasi hari ini tidak akan berakhir begitu cepat, dan masa depan Voidlands masih belum diketahui. Pria tua penyu itu memandang Yang Kai dengan getir saat dia membanting tongkatnya ke tanah. Wah, kamu telah membuat kesalahan besar. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, dari mana bencana ini berasal? Pria tua berpunggung kura-kura itu berkata, kamu menamparkan wajah pria itu di depan umum dan menyinggung pemisah langit tingkat tinggi itu. Bukankah itu bencana? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika aku tidak menamparkan wajahnya, dia masih datang untuk memprovokasi Voidlands. Karena kita sudah membentuk dendam, mengapa aku harus takut padanya? Pria tua itu mengerutkan kening, itu benar, tapi sayangnya, saya benar-benar tidak beruntung. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan Tua?
Yang Kai sudah mengalami kepengecutan lelaki tua itu, jadi dia tidak peduli. Lelaki tua berpunggung kura-kura itu melihat sekeliling dan tidak menjawab, hanya berkata, bersihkan dulu, lalu bicara padaku. Saat dia berbicara, sosoknya berkedip dan dia tiba-tiba menghilang. Yang Kai terkejut, meskipun ada celah besar dalam kekuatan di antara mereka, dia bahkan tidak melihat bagaimana lelaki tua itu menghilang saat ini. Namun, dia sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke puncak gunung tidak jauh. Dengan roh ilahi yang begitu kuat yang tersembunyi di tanah Void, Yang Kai tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Dia harus mencari tahu lebih banyak tentang pria tua ini. Untungnya, lelaki tua berpunggung kura-kura itu tidak memiliki niat jahat dari awal hingga akhir dan malah membelanya, membuatnya merasa lega. Duduk di tanah, Yang Kai mengeluarkan segenggam pil roh dan memasukkannya ke dalam mulutnya, menutup matanya dan memperbaikinya. Meskipun dia hanya duduk di Voidlands dari awal hingga akhir dan tidak secara pribadi memasuki medan perang, dia telah mengendalikan arai roh sejak awal pertempuran, jadi dia telah menghabiskan banyak energi. Di dalam arai roh 9 surga, apakah itu arai yang membingungkan atau arai pembunuh, tidak ada perbedaan antara teman dan musuh. Siapapun di dalam arai roh pasti akan terpengaruh olehnya. Inilah mengapa dia harus memperhatikan arai roh setiap saat, menciptakan peluang bagi kultivator di tanah Void untuk membunuh musuh dan menghindari pengaruh arai roh. Jika hanya itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi poin kuncinya adalah dia telah menggunakan arai roh terakhir untuk bertarung melawan Kong Feng. Dengan kultivasi Kaisar Rilem Belaka, menggunakan kekuatan arai roh telah menyebabkan dia diliputi luka sebelum dia bahkan bisa melukai musuh. Dengan cedera seperti itu, dia tidak akan bisa pulih tanpa istirahat 10 hari hingga setengah bulan. Ini juga berkat kemampuan pemulihannya yang kuat. Jika itu orang biasa, mereka akan terbaring di tempat tidur selama sekitar 1 tahun. Namun, harga yang mahal juga berarti panen yang besar. Belum lagi membunuh begitu banyak orang hari ini, hanya rampasan perang yang menumpuk di pegunungan. Hanya para kultivator Heaven Opening Realm yang mati adalah harta yang sangat berharga bagi Voidlands. Aliansi 100 keluarga telah memobilisasi beberapa kultivator alam Open Heaven kali ini, tetapi hanya sedikit yang berhasil melarikan diri pada akhirnya, dan di antara mereka, ada beberapa kultivator alam Open Heaven tingkat menengah. Dengan begitu banyak kultivator alam Open Heaven yang mati di kekosongan, dunia alam semesta miniatur di tubuh mereka telah runtuh dan energi dunia telah bocor keluar, mengisi tanah kekosongan. Selama Voidlands dapat mencerna dan menyerap energi dunia ini, fondasi Voidlands akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Saat fondasi tanah Void semakin kuat, kekuatan arai roh 9 surga juga akan meningkat. Efisiensi kultivator di tanah Void juga akan meningkat, dan kemungkinan mereka memahami Grand Dao juga akan meningkat. Ada berbagai manfaat juga. 4334. Bukankah alasan mengapa gua surga dan tanah terberkati itu memiliki begitu banyak keajaiban dan mengapa murid-murid mereka dapat berkultivasi begitu cepat karena fondasi mereka yang kuat? Itulah sebabnya Yang Kai segera memerintahkan formasi untuk disegel. Dengan formasi yang disegel, pasukan dunia yang dilepaskan oleh para kultivator alam Open Heaven setelah kematian mereka disegel dalam kekosongan. Dengan berlalunya waktu, itu bisa diserap dan diasimilasi oleh Void, Suyan dan yang lainnya, serta Kaisar Agung, bergegas. Para kultivator dari Star Boundary ini telah berada dalam keadaan pengasingan yang pahit selama ini. Sekarang setelah mereka semua memadatkan segel dao mereka, ini adalah waktu terbaik untuk memperbaiki 5 elemen yin yang, jadi mereka secara alami tidak bisa membuang waktu. Pertempuran hari ini telah menyebabkan keributan besar sehingga sulit bagi mereka untuk tidak menyadarinya. Namun, dalam pertempuran dengan intensitas seperti itu, mereka tidak bisa memainkan peran sama sekali. Jadi bahkan jika mereka menyadari sesuatu, mereka hanya bisa mengamati secara rahasia dan tidak menunjukkan diri. Ini karena mereka tahu bahwa mereka terlalu lemah. Jika mereka benar-benar keluar, tidak hanya mereka tidak dapat membantu, mereka bahkan mungkin menjadi beban. Sekarang situasinya telah diputuskan, mereka secara alami harus datang dan melihatnya. Yang Kai masih dalam pemulihan, jadi kepala pelayan kedua, Bian Yuking, memberi mereka penjelasan sederhana tentang apa yang terjadi hari ini. Baru saat itulah mereka tahu bahwa Void nyaris selamat dari beberapa bencana hidup atau mati. Kaisar Agung saling memandang dan tidak mengganggu Yang Kai, berbalik dan kembali ke pengasingan. Suyan dan yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Bukannya mereka tidak peduli dengan situasi di Void, tapi pertemuan Void hari ini membuat mereka merasakan krisis. Kali ini, Void bisa mengubah bahaya menjadi keamanan, tapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Jika mereka ingin membantu, mereka harus maju ke alam Open Heaven,
jadi mereka berpacu dengan waktu untuk berkultivasi, tidak berani mengendur sedikit pun. Yang Kai telah menciptakan lingkungan kultivasi yang begitu baik untuk mereka, dan mereka bahkan tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi. Jika mereka masih tidak dapat mencapai apapun, maka mereka akan mengecewakan upaya Yang Kai. Di bawah kendali Yue He, barisan besar ditutup dengan gemuruh. Arai yang membingungkan itu rusak, tetapi arai besar 9 surga memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Selain itu, Nanmen Dajun telah bekerja di bawah Grandmaster Wu Liang selama beberapa bulan dan telah memperoleh banyak ajaran sejati Grandmaster Wu Liang. Sedikit kerusakan ini dapat diperbaiki secara perlahan, sehingga arai besar 9 surga tidak memiliki banyak masalah. Satu-satunya masalah adalah energi yang tersimpan di arai besar 9 surga telah habis. Jadi, tidak mungkin lagi mengaktifkan Grid Array. Namun, ini adalah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan waktu. Medan perang telah dibersihkan, dan mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Kali ini, aliansi 100 keluarga telah memobilisasi lebih dari 10.000 orang, tetapi hanya segelintir yang berhasil melarikan diri. Mereka yang telah menginvasi Void, terlepas dari apakah mereka berada di alam Open Heaven atau di bawahnya, telah menderita banyak korban. Mayat mereka telah tersebar di seluruh Void, dan sekarang, mereka telah ditemukan dan ditumpuk bersama. Bau darah memenuhi udara. Yue He mengangkat tangannya dan membakarnya hingga bersih. Setelah membunuh puluhan ribu orang, rampasan perang sangat kaya. Setiap kultivator memiliki lebih dari 1 cincin luar angkasa, jadi ada puluhan ribu cincin luar angkasa yang dipanen dari perjalanan ke Void ini. Bahkan jika pemilik cincin luar angkasa ini tidak begitu kaya, orang tidak bisa melupakan bahwa para kultivator alam Open Heaven ini jelas tidak miskin, terutama para kultivator alam Open Heaven tingkat menengah itu. Manakah dari para kultivator alam Open Heaven tingkat menengah ini yang tidak memegang posisi tinggi di sekte masing-masing? Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki tabungan? Misalnya, Qijin, Ling Chunqiu, Hong Lao. Ini terutama berlaku untuk Kong Feng. Sebagai Union Master of Heavenly Sword Union, bagaimana dia bisa menjadi miskin? Namun, Yang Kai tidak peduli dengan masalah rampasan, menyerahkan semuanya kepada kepala pelayan kedua, Bian Yuking. Bagaimanapun, dia akan bertanggung jawab atas pengeluaran berbagai persediaan Void di masa depan, jadi dia secara alami harus mengurus hal-hal ini. Tuan muda, medan perang telah dibersihkan. Setelah Yue He membakar 10.000 mayat, dia melintas ke sisi Yang Kai dan memanggil dengan lembut. Yang Kai perlahan membuka matanya. Auranya masih sedikit lemah dan wajahnya sangat pucat, tapi dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Mengangguk, dia bertanya, bagaimana korbannya? Beberapa lusin terluka, tetapi tidak ada yang meninggal. Lukanya tidak terlalu serius dan akan pulih setelah beberapa hari pemulihan, jawab Yue He. Yang Kai mengangguk ringan dan menghela nafas lega. Dengan kekuatannya sendiri, dia telah melawan aliansi 100 keluarga. Tidak hanya dia benar-benar memusnahkan aliansi 100 keluarga, tetapi dia juga tidak menderita korban. Jika berita ini menyebar, tidak ada yang akan percaya. Ketika dua pasukan saling berhadapan, bahkan jika satu pihak dikalahkan, bagaimana mungkin pihak lain tidak menderita korban? Namun, ini adalah kebenaran. Tidak satu pun dari 335 Master Realm Open Heaven di Void telah meninggal. Dari 335 kultivator alam Open Heaven ini, 315 adalah kultivator dari kota Dingfeng, selusin atau lebih berasal dari benua darah besar, dan beberapa sisanya berasal dari tanah Void. Harus dikatakan bahwa ini hanyalah keajaiban. Dan untuk dapat mencapai hasil seperti itu, tidak diragukan lagi itu adalah kekuatan dari arai roh 9 surga. 300 atau lebih Master Heaven Opening Realm telah bertarung 2 putaran di Spirit Array Ilusi. Di tempat seperti itu, musuh bingung dan kehilangan arah, sementara mereka memiliki bimbingan Yang Kai. Selama mereka cukup berhati-hati, bagaimana mungkin mereka bisa mati? Terluka tidak dapat dihindari, dan dengan serangan balik musuh yang putus asa, akan selalu ada saat ketika mereka akan berhasil. Perlahan bangkit, Yang Kai menyapu pandangannya, dan semua mata tertuju padanya, berkedip-kedip dengan kegembiraan. Apakah itu kultivator dari kota Dingfeng atau kultivator dari benua darah besar? Tidak ada dari mereka yang pernah bertarung dalam pertempuran yang begitu sengit sebelumnya. Dan pertempuran ini juga membuat mereka sangat memahami kekuatan sekte mereka sendiri. Sekarang mereka adalah bagian dari Void, mereka secara alami merasa terhormat. Hari ini, Void mampu mengatasi krisis ini semua karena upaya bersama semua orang. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Yang Kai berkata dengan suara yang jelas. Mo Mei berkata, Master Sekte terlalu serius.
Karena kita sekarang adalah bagian dari Void, kita tentu harus menyumbangkan kekuatan kita saat menghadapi invasi musuh. Terlebih lagi, pencapaian yang kita miliki hari ini adalah berkat Master Sekte. The Void akan menjadi rumah kita di masa depan, dan kita bersumpah untuk hidup dan mati bersama dengan Void. Kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama dengan Void. Semua orang berteriak serempak, suara mereka mengguncang dunia. Prestise adalah hal yang luar biasa. Saat ini, 90% kultivator alam Open Heaven di Void adalah kultivator dari kota Dingfeng. Yang Kai telah menganugerahkan mereka dengan eliksir segel positif asal surgawi dan membantu mereka untuk menerobos ke Open Heaven, yang membuat mereka merasa bersyukur. Dan pertempuran sengit hari ini, menghadapi dua kultivator alam Open Heaven tingkat tinggi tanpa mengedipkan mata, dan memenggal kepala Kong Feng dengan satu pedang, membuat mereka merasa lebih menghormati Yang Kai. Dapat dikatakan bahwa kemenangan hari ini telah menetapkan prestise tertinggi Yang Kai di Void. Meskipun dia masih seorang kaisar yang mulia. Semua orang bubar dan pergi mencari tempat untuk menyembuhkan luka mereka. Tindak lanjut akan diserahkan kepada Bian Yuking. Yang Kai menyembuhkan luka-lukanya di istananya sendiri selama sehari, dan berjalan keluar tanpa menunggu luka-lukanya pulih sepenuhnya. Dia pertama kali pergi mengunjungi Zhu Jiuyin. Awalnya, dia ingin mengetahui detail pria tua berpunggung kura-kura dari Zhu Jiuyin. Dari pengingat yang diberikan wanita ini sebelumnya, dia pasti sudah memperhatikan keberadaan lelaki tua berpunggung kura-kura itu sejak lama. Mungkin Zhu Jiuyin tahu sesuatu tentang lelaki tua berpunggung kura-kura itu. Namun, Zhu Jiuyin menutup pintunya dan menolak untuk bertemu dengannya. Tidak diketahui apakah dia sedang menyembuhkan lukanya atau dia terlalu malas untuk peduli padanya, yang membuat Yang Kai marah. Karena dia tidak bisa melihat Zhu Jiuyin, Yang Kai hanya bisa berjalan menuju puncak. Puncak ini terletak di tanah spiritual bumi. Di antara 7 tanah spiritual di kekosongan, tanah spiritual bumi terletak di tengah, dan wilayahnya juga yang terbesar. Awalnya, aula pusat tanah Ki7 Skillful berada di tanah spiritual bumi, dan sekarang, banyak aula penting di Void juga terletak di sini. Ada puncak spiritual yang tak terhitung jumlahnya di tanah spiritual bumi. Meskipun beberapa puncak spiritual telah diratakan karena pertempuran antara Zhu Jiuyin dan dua kultivator alam Open Heaven tingkat tinggi, masih banyak puncak spiritual yang tersisa. Salah satu puncaknya tidak mencolok, tetapi Yang Kai bisa merasakan bahwa lelaki tua berpunggung kura-kura itu ada di dalamnya. Bukannya Yang Kai bisa merasakan aura pihak lain, tapi itu adalah perasaan khusus dalam garis keturunannya. Karena roh ilahi seperti itu tersembunyi di kehampaan, Yang Kai harus mencari tahu detailnya. Meskipun lelaki tua berpunggung kura-kura itu tampaknya tidak memiliki kebencian terhadapnya, selalu lebih baik berhati-hati daripada berhati-hati. Ketika dia tiba di kaki puncak, Yang Kai tidak terburu-buru untuk naik. Dia membungkuk dengan hormat dan berkata dengan keras, "Saya Yang Kai, di sini untuk mengunjungi senior. Tolong tunjukkan dirimu." Setelah berteriak, Yang Kai melihat sosok merah menyala bergegas turun dari puncak. Ketika dia mendekat, sosok itu terungkap. Itu adalah seorang gadis kecil yang tampak berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Dia mengenakan pakaian merah menyala, dan bahkan rambutnya merah. Dia diikat menjadi 2 kepang kecil dan terlihat sangat lucu. Kulitnya putih dan lembut. Ketika dia tiba di depan Yang Kai, 2 kepalan kecil gadis kecil itu terkepal erat. Dia mengangkat kepala kecilnya dan menatap Yang Kai dengan matanya yang besar dan cerah. Ekspresinya penuh dengan kegembiraan. "Muda, Tuan muda." Oh, Yang Kai tergagap, bertanya-tanya siapa gadis ini. Mengapa tidak hanya ada roh ilahi yang tersembunyi di dalam kekosongan, tetapi juga seorang gadis kecil yang cantik. Yang membuat Yang Kai merasa semakin aneh adalah aura gadis ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Itu agak akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, sangat disayangkan bahwa gadis kecil yang cantik seperti itu sebenarnya gagap. Namun, meskipun dia kecil, kekuatannya tidak rendah. Aura yang dia pancarkan sangat mengejutkan di tingkat tengah Open Heaven. Yang Kai juga merasakan ki iblis darinya. Tuan muda, ini aku, ah." Gadis kecil itu mengepalkan tinjunya dan berteriak keras. Dia menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga wajah kecilnya memerah. Yang Kai tertawa. "Bicaralah perlahan, tidak ada yang terburu-buru. Aku, gadis kecil itu menahan nafasnya beberapa saat, hampir tidak bisa bernafas. Dia berbicara untuk waktu yang lama tetapi masih tidak bisa berbicara dengan jelas. Tiba-tiba, dia dengan cemas menginjak kakinya dan mengguncang tubuhnya. Lampu merah meledak dan monster besar tiba-tiba muncul di depan Yang Kai. Yang Kai melompat ketakutan dan buru-buru mundur. Ketika dia melihat lagi,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia berteriak tanpa sadar, naga merah. Jika makhluk besar ini bukan naga merah yang dia bawa keluar dari alam kosmologis agung, siapa lagi? Naga merah menggelengkan kepalanya dan berbicara dalam bahasa manusia, ini aku. Itu adalah suara gadis kecil tadi, tapi itu lebih kuat. Yang Kai sangat terkejut. Kamu telah melewati kesengsaraan transformasi. Monster beast manapun yang ingin mengolah bentuk manusia harus melewati rintangan, dan itu adalah kesengsaraan transformasi. Bahkan roh ilahi tidak terkecuali dalam hal ini. 4335. Kesengsaraan transformasi monster beast terkait dengan kekuatannya, tetapi itu bukan kondisi yang menentukan. Hal utama adalah kecerdasannya. Jika seseorang memiliki kecerdasan dan kekuatan yang cukup, mereka bisa berubah menjadi manusia. Jika kecerdasan mereka tidak cukup, tidak peduli seberapa kuat mereka hanya bisa mempertahankan bentuk binatang mereka. Oleh karena itu, dalam Trichiliocosm ini, bahkan jika beberapa kekuatan monster beast sebanding dengan Open Heaven, mereka masih monster beast dan tidak bisa berubah menjadi manusia. Mereka kacau dan bodoh sepanjang hari, mengandalkan insting mereka untuk bertindak. Naga banjir merah dan naga bumi keduanya monster beast di alam kosmologis agung, dan mereka adalah keturunan ras naga dengan jejak garis keturunan ras naga. Tidak aneh jika ada keturunan ras naga di alam kosmologis agung. Bagaimanapun, Yang Kai telah menemukan mayat naga raksasa tipe bumi di Crouching Dragon Mountain dan memperoleh inti dalam tipe bumi, menyempurnakannya menjadi kekuatan tipe buminya sendiri. Karena bahkan ada naga raksasa di alam kosmologis agung, apa yang aneh dari beberapa keturunan ras naga? Jika mereka bukan keturunan ras naga, Yang Kai tidak akan bisa menaklukkan mereka dengan mudah. Di lingkungan alam kosmologis besar, kekuatan kedua monster beast ini jelas tidak rendah. Namun, apakah itu naga banjir merah atau naga bumi, mereka berada dalam keadaan di mana kecerdasan mereka belum pernah dikembangkan sebelumnya, jadi mereka hanya bisa dianggap monster beast. Yang Kai membawa mereka keluar dari alam kosmologis hebat, dan Zhu Jiuyin kadang-kadang memberi mereka beberapa petunjuk ketika dia punya waktu. Bagaimanapun, mereka semua adalah makhluk hidup yang lahir di alam kosmologis agung. Sekarang Zhu Jiuyin telah meninggalkan alam kosmologis besar, dia masih memiliki beberapa keterikatan dengan tanah airnya. Keterikatan ini dipindahkan ke naga banjir merah dan naga bumi. Sikapnya terhadap dua orang besar ini jauh lebih baik daripada Yang Kai. Yang Kai telah memberi mereka banyak pil darah naga, yang sangat meningkatkan kemurnian garis keturunan mereka. Dengan petunjuk Zhu Jiuyin dari waktu ke waktu, garis keturunan mereka menjadi sangat murni. Pada waktunya, mereka pasti akan dapat mengubah bentuk binatang mereka dan berubah menjadi bentuk manusia. Mengenai hal ini, Yang Kai yakin tanpa keraguan. Namun, dia berpikir bahwa hal semacam ini pasti harus dilakukan selangkah demi selangkah, membutuhkan akumulasi waktu bertahun-tahun. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan melihat Scarlet Jiao yang berubah hari ini. Melihat Yang Kai akhirnya mengenalinya, Crimson Wind jelas sangat senang, dan sosoknya berputar-putar sebelum sekali lagi berubah menjadi gadis kecil berambut merah yang lembut itu. Namun, tidak diketahui apakah itu karena baru saja mengatasi kesengsaraan transformasi, tetapi transformasi ini belum selesai. Ada ekor di punggungnya yang belum dilepas, dan ia terus-menerus berayun, menyebabkannya terlihat sangat aneh. Wind Crimson tersenyum manis dan tergagap, "Yai Tuan Muda, ini aku." Cara dia memanggilnya sebagai Tuan Muda pasti mengikuti Yuehe. Yang Kai terkejut. "Kamu perempuan." Naga banjir merah itu malu-malu. Wajah kecilnya memerah saat tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Yang Kai berkata lagi, "Tapi kenapa kamu gagap?" Wajah Scarlet Float Dragon memerah. Aku tidak. Aku baru saja belajar berbicara. Aku tidak canggung." Yang Kai langsung menyadari dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri. "Jadi begitu. Kenapa kau ada di sini?" Jika dia tidak salah, ini seharusnya tempat tinggal lelaki tua berpunggung kura-kura itu. Naga banjir merah yang tiba-tiba berlari dari atas benar-benar membingungkan. "Grandpa Turtle memintaku untuk menjemputmu. Little Black dan aku bisa berubah karena bantuan kakek Turtle." Setelah naga banjir merah naik, Yang Kai akhirnya mengerti mengapa dia ada di sini dari narasinya yang gagap. Yang Kai memberinya dan naga bumi begitu banyak pil darah naga untuk dikonsumsi, menyebabkan garis keturunan ras naga di tubuh mereka menjadi sangat murni. Selain itu, dengan petunjuk Zhu Jiuyin sesekali, mereka tidak jauh dari transformasi. Kemarin, setelah lelaki tua berpunggung kura-kura itu tiba-tiba muncul dan tinggal di puncak gunung itu, dia memanggil mereka. Tidak diketahui jenis teknik ajaib apa yang dia gunakan,
Tetapi itu benar-benar memungkinkan mereka untuk mengatasi kesengsaraan transformasi dan berubah menjadi bentuk manusia. Mendengar sampai di sini, mata Yang Kai berkilat, dan dia menjadi lebih yakin dengan tebakan di dalam hatinya. Puncak gunung memiliki 1000 bilah, awan, dan bebatuan kasar. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Di pinggang puncak gunung, ada sebuah gua. Naga banjir merah membawa Yang Kai ke dalam gua dan melihat aula yang sangat luas di dalamnya. Itu sederhana dan tanpa hiasan, jelas cukup tua. Hati Yang Kai sedikit bergetar. Gunung roh ini telah ada di tanah spiritual bumi entah sudah berapa tahun. Dia telah menyelidiki tempat ini sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menemukan gua dan istana ini. Jelas, kekuatannya tidak cukup. Jika mereka bertekad untuk bersembunyi, dia tidak akan dapat menemukan mereka bagaimanapun caranya. Ketika aliansi 100 keluarga menyerang, 2 ahli Open Heaven tingkat tinggi tiba-tiba muncul, dan Zhu Jiuyin membalikkan kekosongan. Pria tua berpunggung kura-kura itu tidak punya pilihan selain muncul. Karena dia sudah muncul, tidak perlu terus bersembunyi. Di dalam aula, 2 sosok duduk saling berhadapan. Salah satunya adalah lelaki tua berpunggung kura-kura yang dia lihat kemarin, dan yang lainnya adalah seorang bocah lelaki berkulit gelap yang mengenakan jubah lengan pendek. Ada tanduk di kepalanya, membuatnya terlihat sangat lucu. Tangan besar lelaki tua berpunggung kura-kura itu membelai kepala bocah itu dengan senyum di wajahnya. Matanya terkulai, dan 2 alisnya yang panjang menggantung di depan dadanya, memberinya penampilan seperti orang bijak. Merasakan Yang Kai masuk, bocah itu buru-buru membuka matanya dan menoleh untuk melihat Yang Kai. Kemudian, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya saat dia melompat dan menerkam ke arah Yang Kai. Ketika dia mendekat, dia berdiri diam dan menatapnya dengan mata lebar. Dengan naga banjir merah sebagai presiden, bagaimana mungkin Yang Kai tidak mengenali bocah ini? Dia tersenyum dan berkata, "Naga bumi." Ya, ini aku, Tuan Muda. Bocah itu mengangguk berulang kali, berbicara jauh lebih lancar daripada naga banjir merah. Paling tidak, dia tidak gagap, tetapi ketika dia membuka mulutnya, sudut mata Yang Kai sedikit berkedut. Dalam hal penampilan, naga banjir merah jauh lebih mengesankan daripada naga bumi. Penampilan naga bumi bisa dibilang jelek. Setiap kali dia membuka mulutnya yang berdarah, lendir yang sangat korosif akan menyembur kemana-mana. Entah familiar atau asing, melihatnya akan menimbulkan perasaan jijik. Yang Kai awalnya berpikir bahwa situasi naga bumi akan membaik setelah berubah menjadi bentuk manusia, tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia segera mengungkapkan bentuk aslinya. Mulutnya yang besar hampir mencapai telinganya, dan mulutnya dipenuhi taring. Ketika dia membuka mulutnya untuk berbicara, air liur akan menetes ke sudut mulutnya, tetapi itu akan tersedot kembali olehnya. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang dahinya. Kepalanya sakit. "Kamu sudah datang." Pria tua berpunggung kura-kura itu duduk tegak dan menatap Yang Kai sambil tersenyum. Yang Kai tidak berani lalai. Dia buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan menangkupkan tangannya. "Junior." Yang Kai menyapa senior. "Duduk." Pria tua berpunggung kura-kura itu memberi isyarat dengan tangannya. Yang Kai berterima kasih padanya dan duduk di sajadah di depannya. Pria tua berpunggung kura-kura itu kemudian berkata, "Little Red, Little Black, kalian berdua keluar dan bermain sebentar. Ada yang ingin saya katakan kepada Tuan Muda Anda." Little Red, Little Black. Hati Yang Kai bergerak. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia memanggil naga banjir merah dan naga bumi. Salah satunya benar-benar merah, sementara yang lain benar-benar hitam. Nama mereka sederhana dan jelas. Ya, kedua anak kecil itu dengan hormat membungkuk dan dengan patuh mundur. Kedua bocah kecil itu sangat menghormati lelaki tua ini yang telah membantu mereka mengatasi kesengsaraan transformasi. Pria tua berpunggung kura-kura itu memandang Yang Kai sambil tersenyum dan berkata, "Saya tahu Anda memiliki banyak keraguan. Jika ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan, jangan ragu untuk bertanya. Jika tuan tua ini dapat memberitahu Anda, saya tidak akan menyembunyikannya." Ekspresi Yang Kai menjadi serius. Dia benar-benar punya banyak pertanyaan. Karena lelaki tua itu mengatakannya, dia secara alami tidak akan sopan. Namun, sebelum itu, dia masih dengan tulus berkata, "Junior ini harus terlebih dahulu berterima kasih kepada senior karena telah membantuku beberapa hari yang lalu." Pria tua berpunggung kura-kura itu melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu untuk itu. Bahkan jika saya tidak muncul pada waktu itu, dengan perlindungan dari laba-laba iblis bulan surgawi, kedua orang itu tidak akan bisa melakukan apapun padamu." Yang Kai mengangguk dan berkata, "Meskipun Zhu Jiuyin bisa melindungiku sendirian, dia tidak bisa melindungi seluruh Void. Sekarang Void aman dan sehat, itu semua berkat kekuatan senior."
Pria tua berpunggung kura-kura itu tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Yang Kai mengubah topik pembicaraan dan langsung ke intinya, bolehkah saya bertanya apakah senior adalah keturunan naga? Sejak lelaki tua berpunggung kura-kura itu muncul, Yang Kai samar-samar merasa bahwa garis keturunannya agak terkait dengannya. Garis keturunannya sekarang dianggap sebagai garis keturunan ras naga murni, jadi tidak ada keraguan bahwa itu terkait dengan ras naga. Dikombinasikan dengan fakta bahwa dia telah membantu naga banjir merah dan naga bumi berubah tanpa alasan, Yang Kai bahkan lebih yakin dengan spekulasinya. Justru karena dia dan naga banjir merah dan naga bumi sama-sama keturunan naga, dia membantu mereka. Ya, tuan tua ini memang keturunan naga. Pria tua berpunggung kura-kura itu mengangguk dengan tenang. Yang Kai menghela nafas lega, banyak keraguannya terselesaikan. Justru karena lelaki tua ini adalah keturunan naga, dia tiba-tiba melompat keluar untuk membantunya. Ini adalah koneksi garis keturunan, jika tidak, mengapa roh ilahi seperti dia memperlihatkan dirinya ketika dia telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun. Yang Kai merenung sejenak dan berkata, dikatakan bahwa naga memiliki 9 putra, masing-masing berbeda satu sama lain. Keturunan naga mana yang dimiliki senior? Pria tua berpunggung kura-kura itu tersenyum dan berkata, karena kamu tahu bahwa naga memiliki 9 putra, apakah kamu tahu mengapa 9 putra ini lahir? Yang Kai menyebutkan mereka satu persatu, Qiu Niu senang, Ya Zi haus darah, ejekan berbahaya, pulau keras, Bini menghembuskan kabut, Bini berat, Bini argumentatif, Bini membawa bipan tablet, Bini mencium dan menelan. Pria tua berpunggung kura-kura itu mengangguk dan berkata, tepat. Lalu senior, Yang Kai menatapnya dengan ragu-ragu sebelum matanya menyala, mungkinkah kamu milik garis keturunan Bini? Di antara 9 putra, tidak ada orang lain yang bisa menandingi penampilan lelaki tua ini kecuali Bini, jadi Yang Kai menebaknya. Itu benar, orang tua ini milik garis keturunan Bini. Yang Kai menghela nafas pelan. Setelah memahami asal-usul dan latar belakang lelaki tua itu, dia mengerti bahwa lelaki tua itu benar-benar tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Dia memiliki garis keturunan murni ras naga, dan Bini juga keturunan naga, jadi mereka secara alami dekat satu sama lain. Sebelum datang ke sini, Yang Kai masih memiliki kewaspadaan, tetapi sekarang segera menghilang. Dia memandang lelaki tua di depannya seolah-olah dia sedang melihat sesepuhnya sendiri. Senior telah bersembunyi di Void selama bertahun-tahun, kan? Yang Kai tersenyum dan mengobrol dengannya. Bini tersenyum bangga, ketika orang tua ini sedang tidur, tidak ada tanah kekosongan di sini. Yang Kai menamparkan kepalanya dan berkata, tempat ini awalnya disebut tanah Seven Skillful, tetapi saya menurunkannya dan mengubahnya menjadi Void. Bini tersenyum dan berkata, tidak peduli apa itu, ketika orang tua ini datang ke sini, tidak ada apa-apa di sini. Jika bukan karena gadis kecil yang melompat ke tubuh orang tua ini tidak akan terbangun. Dia telah mengatakan ini sekali sebelumnya, jadi Yang Kai tidak bisa menahan senyum ketika mendengar ini. Su Jiuyin adalah seorang Saint Spirit Venerable, tetapi Bini mengubahnya menjadi seorang gadis kecil, itu benar-benar. Sambil tertawa, wajah Yang Kai tiba-tiba menegang saat dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Bini dengan kaget, apa maksud senior?